Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pertama dan utama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang termulia di muka bumi ini, yaitu masjid, yang mudah-mudahan keterpautan dan keterkaitan hati kita dengan rumah Allah seperti ini menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang hidupnya juga sebagaimana masjid ini yang dimuliakan Allah. Dan tentunya kita berharap apa-apa yang Allah berikan pada kita, iman, ilmu, hati, akal kita bisa maksimalkan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, dan untuk tentunya amal soleh yang kita bisa kerjakan di sisa usia kita insyaallah. Bicara tentang kesehatan buat ibu sekalian, jamaah sekalian yang saya muliakan, kita tahu bahwa Islam sebenarnya menaruh perhatian yang sangat besar dan sangat besar berkaitan dengan kesehatan, yang mana hampir semua atau sebagian besar amalan atau amal soleh yang kita kerjakan dalam keseharian kita memerlukan fisik yang kuat. Sholatnya kita saja kalau kita pahami di situ ada satu masalah, katakanlah sakit di persendian kita saja, maka sholat kita tidak akan bisa kita lakukan dengan sempurna. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan banyak sekali kemudahan buat kita semua untuk kita melaksanakan atau mungkin menjadi perannya kita untuk melaksanakan peran kita tadi. Dan tentunya ini tuh semua dimudahkan karena kita tahu bahwa Al-Quran sendiri yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW itu diberikan sebuah kalimat yang memberikan kabar baik buat kita, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mil muddakir, bahwa Al-Quran itu dimudahkan. Artinya sebenarnya aslinya hidup kita juga banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Cuman seringkalinya kita, Bapak Ibu sekalian, lupa dan seringkali lalai ya, bahwa kita sebenarnya hanyalah hamba. Kenapa saya sampaikan ini? Karena memang banyak sekali pelajaran-pelajaran dalam Al-Quran yang kita bisa dapatkan berkaitan dengan kesehatan. Kalaulah kita belajar dari Nabi, tentunya dari Nabi SAW tentunya sebagai uswah teladan terbaiknya kita, sebagai kiainya kita, sebagai gurunya kita, maka banyak sekali pelajaran-pelajaran penting lain yang kita bisa pelajari dari kisah-kisah yang lain. Sebagai contoh mungkin kalau kita belajar dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini Bapak sekalian banyak sekali hal yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala memotret bagaimana sosok Nabi Ayub itu, sehingga dari situ kita tahu bahwa kenapa Nabi Ayub itu digelari atau mendapatkan predikat sebagai ulul azmi atau nabi-nabi yang punya tingkat kesabaran yang luar biasa. Karena memang Al-Quran sendiri memotret Nabi Ayub alaihissalam itu bukan sebagai rasul atau nabi ya, tapi Al-Quran memotretnya sebagai hamba. Itu sebabnya karena sebagai hamba maka Nabi Ayub tahu diri bahwa dia tidak perlu susah-susah mikirin tentang kehidupannya atau bahkan tentang penyakitnya yang mungkin bagi kita gak kuat kita membayangkan sakitnya Nabi Ayub itu. Bayangkan selama hampir 20 tahun kena penyakit yang sangat berat, bahkan orang-orang kampung yang pun meninggalkannya, anaknya meninggal dalam sekejap 4 orang dan seterusnya. Maka kalimat Nabi Ayub itu Bapak Ibu sekalian menjadi sebuah hal yang luar biasa ya, karena
Allah memotret Nabi Ayub itu lagi-lagi sebagai nabi, sebagai hamba, bukan sebagai nabi. Ini hal penting ya. Ketika kita tahu bahwa kita menyadari diri kita adalah seorang hamba, maka nggak ada yang perlu kita khawatirkan dengan kehidupan kita. Itu poin pertamanya. Maka kalimat yang Nabi Ayub alaihissalam jelaskan atau mungkin sampaikan kepada Allah tentang sakitnya bukan minta disembuhkan. Nabi Ayub tidak minta disembuhkan, tapi Nabi Ayub alaihissalam menyampaikan dengan bahasa hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keadaannya. Yang kita tahu bahwa Allah sendiri pastinya yang memberikan penyakit itu kepada Nabi Ayub sebagai ujian kepada Nabi Ayub. Maka kalimat yang muncul di situ adalah Rabbi anni massani yadur. Ya Allah, aku sakit, kata Nabi Ayub. Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat itu kita baca atau mungkin sering kita kita baca ya mungkin, tapi kadang-kadang kalimat tersebut belum menimbulkan rasa dalam diri kita. Rasa yang harusnya di situ ada rasa kita untuk menyadari bahwa posisi seorang hamba itu adalah posisi yang Masya Allah membuat kita tuh nggak perlu lagi khawatir tentang kehidupan ini. Jadi ketika ada orang marah, benci, depresi segala macam, sebenarnya orang-orang kayak begini adalah orang-orang yang keluar dari zona kehambaannya dia. Keluar dari zona kehambaannya dia. Itu sebabnya kalau bicara tentang penyakit, Allah yang menurunkan penyakit, kata Rasulullah, dan Allah juga menurunkan obatnya. Ini kan sebuah klausul sebenarnya. Maka ketika orang itu kena penyakit, yang perlu disampaikan atau perlu ditekankan dalam dirinya bahwa Allah pasti menyembuhkan. Kenapa? Karena hidup dia dimiliki Allah. Ada kata yang berbeda kalau kita menggunakan frase atau kalimat saya punya Allah sama kalimat saya dimiliki Allah. Beda. Kalau Anda mengatakan atau kita mengatakan saya punya Allah, benar kita punya Allah, tapi pertanyaannya seberapa dekat hubungan kita dengan Allah untuk Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Ya, ibarat kata mah misalkanlah ada seseorang gitu kan, si fulan, dia ada masalah di suatu katakanlah provinsi. Dia mengatakan, ya saya di provinsi sebelah, mungkin provinsi A gitu ya. Lalu dikatakan saya kenal sama gubernurnya, saya tahu gubernurnya siapa. Cuman sekedar ngomong saya kenal, saya tahu gubernurnya. Kenal aslinya pun tidak, dia cuma tahu bahwa gubernur A itu si fulan, katakanlah begitu. Maka perasaan keterikatan dia terhadap sang gubernur tadi misalkan itu tidak akan kuat, karena dia kenal aja enggak, pernah nyamperin aja enggak, katakanlah begitu. Tapi kalau dia mengatakan misalkan dia ada di satu kawasan, yang di situ kawasan itu ada penguasanya, katakanlah penguasa itu si fulan, dia mengatakan saya berada di kawasan yang dimiliki oleh fulan, pasti fulan ngurusin saya. Karena sudah punya klausul di situ, kalau orang masuk ke wilayah itu oleh si gubernur fulan tadi, maka semua urusan dia pasti akan diurus. Coba bayang atau coba rasakan bedanya kalimat tadi. Saya punya Allah sama saya dimiliki Allah, kan beda sekali Bu sekalian. Beda ya? Beda. Sehingga kalau sudah kita mengatakan kita dimiliki Allah, apa yang mau dikhawatirkan? Jadi ketika sekarang kita bicara khawatir itu apa? Khawatir itu merasakan sesuatu terhadap sesuatu yang belum terjadi, kan khawatir. Sedih, merasakan sesuatu terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Padahal kalau kita bicara tentang syariat agama ini, rezeki sudah diatur, maut sudah diatur, jodoh sudah diatur, semua sudah diatur. Apa yang mau dikhawatirkan? Kenapa kita bisa kayak begitu atau orang-orang kayak begitu? Karena memang mereka tadi keluar dari zona kehambaannya, lupa bahwa dia hamba, lupa. Ya. Makanya sadarilah diri kita bahwa kita hanya hamba. Hamba itu ada majikan. Majikan itu yang ngurusin dia. Tugasnya hamba itu ngapain? Berkhidmat dengan majikan. Tidak ada yang lain. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Allah sudah jelaskan bahwa
Aku tuh ciptakan kalian, ngapain? Beribadah. Masalah rumah tangga misalkan, kalau kita ambil satu cuplik, satu potret kehidupan, muncul gara-gara apa? Suami tidak paham hak, suami tak paham kewajiban, istri tak paham hak, istri tak paham kewajiban. Sehingga muncullah kalimat-kalimat rumah tangga itu penguasanya istri, segala gitu-gitu lah. Tidak paham. Kalau kita lihat lagi bagaimana Quran ngomongin tentang seorang ayah, katakanlah rusaknya generasi itu gara-gara apa? Bukan gara-gara ibu, tapi Al-Quran menyebutnya gara-gara ayah. Gara-gara ayah. Maka subhanallah Bapak sekalian, bayangkan ya, masalah yang ada di dunia saat itu bisa selesai kalau ayahnya soleh. Selesai. Ayahnya menjadi guru bagi istrinya, suami tadi menjadi guru bagi istrinya, guru bagi anak-anaknya. Ya sekarang kan kita nggak dapat itu. Itu yang terjadi. Sehingga muncullah masalah-masalah, bahkan apa tuh namanya, hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan ya masuk di situ juga sebenarnya. Ya, padahal lagi disampaikan, jangan keluar dari zona kehambaan, jangan. Yakinlah bahwa urusan kita itu, hidup kita itu Allah yang urus semua. Anda mau ke pasar minggu, kenapa bisa ke pasar minggu? Karena ada pasar minggu di situ. Tapi kenapa bisa ke pasar minggu? Karena Allah yang menggerakkan kaki kita, mobil kita, motor kita ke pasar minggu. Allah yang berkehendak ke sana, bukan karena kita punya mobil, bukan kita punya motor. Berapa banyak orang bisa haji, bisa umroh, tapi Allah nggak gerakkan juga untuk bergerak umroh haji, karena Allah nggak mau dia datang ke sana. Gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah merasakan hal-hal gini dalam kehidupan kita, maka harusnya tidak ada lagi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan kita. Kenapa topik ini menjadi sesuatu yang buat saya itu menarik, gak habis-habis gitu kita bahas? Kenapa? Karena jasadnya kita ini hanyalah tentara, anggota, pion-pion dari panglima atau rajanya yang bernama hati. Selesai. Maka Nabi katakan apa? Jangan merasa takut. Allah mengatakan juga wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, jangan takut, jangan sedih. Itu penyakit nggak? Itu penyakit. Sampai Nabi berlindung, Rasulullah SAW berlindung dari penyakit tadi. Nabi bilang apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal azzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhl. Takut, sedih, malas, pengecut, itu kan penyakit semua. Palestina sekarang, Gaza sekarang sudah jelas membuktikan iman kita itu kayak apa kan? Negeri besar kayak begitu, gara-gara takut misalkan akonnya hilang, dilambangkan cuma dengan semangka. Iman kayak apa itu? Ada ceritanya Palestina itu digambarkan dengan semangka, negerinya para anbiya. Kita takutnya nanti di ban aja, silakan diambil akonnya, ambil aja, nggak ada urusan kita. Itu iman yang sekarang hilang semua kan, muak, gak ada lagi giro-girohnya, takut gitu kan. Kenapa Nabi sampaikan takut itu penyakit nggak? Penyakit gitu loh. Jadi masya Allah Bapak sekalian, kalau boleh saya sampaikan, justru malah penyakit besarnya itu kalau kita bicara secara syariat bukan penyakit yang kaitannya dengan fisik, bukan. Tadi penyakit besarnya itu apa? Fi qulubihim marad, kata Allah, untuk orang-orang kafir. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Ya. Maka kita juga harus merenungi itu supaya apa? Nggak muncul penyakit. Sekarang ini kan penyakit. Overthinking itu penyakit. Kepo itu penyakit, baper itu penyakit. Dikit-dikit dibaperin, dikit-dikit dibaperin. Yang harusnya lihat, kerjaannya Yahudi itu salah satunya apa yang dia kerjakan? Yang harusnya tidak boleh ada rasa, kita masukin rasa. Yang harusnya ada rasa, kita nggak masukin rasa. Contoh, kalau saya, ya mungkin ini bukan momennya, tapi kalau mungkin saya bacakan ayat ini, saya nggak tahu apakah kita, ya karena kita orang Ajam itu bukan orang Arab, jadi mungkin butuh lihat terjemah, lihat apa tafsir segala macam untuk memahami satu ayat katakanlah. Misalkan saya baca izaz syamsu kuwirat wa izan nujumu qadarat wa izal jibalu suyirat wa izal aisyaru utilat. Anda kalau bayangkan suasananya,
Itu yang Nabi katakan, aku itu beruban, kata Nabi. Beberapa sahabat nanya, ya Rasul, kenapa sekarang kau beruban? Aku beruban, salah satunya gara-gara surat ini, kata Nabi SAW. Surat apa? Surat Takwir. At-Takwir. Kita baca tapi nggak ada rasa, itu masalahnya. Kalau Anda buka kitab, buka terjemahnya, ngerti kita, bayangin itu. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumun, karena bulan bintang itu dijatuhkan sama Allah. Wa izal jibalu suwirat, gunung-gunung itu dibenturkan sama Allah. Gak ada rasa. Sehingga yang muncul itu apa? Rasa-rasa yang tidak perlu. Gitu lah. Rasa saya nggak perlu. Ngebayangin itu aja, subhanallah. Kenapa? Kita nggak kenal dengan Allah. Kita nggak kenal dengan pencipta kita. Kita nggak akrab dengan pencipta kita. Kita nggak ngerasa bahwa kita itu hambanya Allah. Yang Nabi Ayub tadi mengatakan, Nabi Ayub mengatakan, ya Allah sembuhkan sakitku, aku udah susah banget, hartaku habis. Enggak, wallah, Nabi Ayub nggak ngomong gitu. Nabi Ayub katakan apa? Ya Allah, aku ini sakit ya Rabb. Wa anta arhamur rahimin. Aku sakit. Itu suasananya yang harus ada. Tapi suasana itu, rasa itu hilang. Ya, yang terjadi apa? Innal insana khuliqa halu'a, kata Allah. Manusia itu kerjaannya apa? Keluh kesah. Asin sedikit ngeluh, panas sedikit ngeluh, dingin sedikit ngeluh, pahit sedikit ngeluh. Itu aja kerjaan kita. Akhirnya apa? Gak kebentuk mentalnya. Anda sudah di depan mata kita, bahkan Gaza ini, Palestina, benar-benar memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita. Apa pelajarannya? Anak kecil bisa bilang ke bapaknya, bapaknya bisa bilang ke anaknya yang sudah meninggal, sampai ketemu di surga. Anda bayangkan mental kayak apa, iman kayak apa tuh bisa bentuk kayak begitu. Yang terakhir itu ada seorang bapak-bapak masih gendong-gendong anaknya, subhanallah. Pakai dibuka matanya, dikatakan ini main kita yang terakhir ya, sampai nanti kita main lagi di surga. Iman kayak apa itu? Padahal kita tahu mereka belajar dari mana? Penjara terbesar di dunia kayak begitu, subhanallah. Tapi apa kuncinya? Wattaqullah, kata Allah, wa yu'allimukumullah. Bertakwalah, maka Allah akan ajarkan kalian. Kok bisa bikin roket kayak begitu? Kok bisa bersembunyi yang pasukannya sekelas Amerika nggak tahu di mana sembunyinya? Apakah mereka pakai smartphone? Nggak mungkin bisa pakai smartphone, pasti dilacak gitu. Tapi subhanallah, begitulah cara Allah sekalian mengajarkan orang-orang yang bertakwa. Jadi mental mereka, fisik mereka itu, masya Allah, ya kuat, tangguh. Orang Palestina itu, subhanallah, ya badan tuh gede-gede. Makanya Yahudi itu, Bani Israel itu kan takut masuk Palestina, karena dia tahu akan ketemu dengan satu suku yang gede-gede badannya. Jadi, masya Allah lah gitu deh. Cuman tadi saya katakan tadi bahwa sebenarnya ini semua ya, keadaan saat ini itu seperti ingin mengajarkan kepada kita, yuk punya iman yang kokoh, yuk punya hati yang kokoh, yuk punya jiwa yang kokoh. Buka surat An-Nur itu 38-39. Apa perintah Allah di situ kepada orang-orang yang berzina? Allah sampaikan di situ, orang-orang yang berzina laki perempuan tuh rajamlah mereka tanpa belas kasihan, kata Allah. Ya. Tujuannya apa? Disuruh tanpa ada kata-kata tanpa belas kasihan itu. Tujuannya apa? Supaya bertambah iman kita. Bertambah iman kita, disuruh ngelihat. Makanya orang-orang yang hudud, namanya hukum syariat itu ditegakkan, misalkan di Saudi itu ada yang digantung, ada yang dicambuk. Kita disuruh ngelihat supaya apa? Iman kita naik. Itu hukuman. Ngelihat hukuman saja iman kita bisa naik. Jangan kebalikan. Ini ngelihat bagaimana orang-orang, katakanlah pasukan-pasukan setan di sana tuh ngebunuh saudara kita di Palestina itu. Kita jadi apa? Jadi sakit. Mahnya kambuh, nggak bisa tidur. Ini nggak benar. Harus tangguh. Kenapa? Ketika mereka selesai, nyawa mereka atau hanya ajal mereka sudah selesai, mereka tadi bom, ditembak apa segala macam, jasad mereka tidak akan merasakan apapun lagi.
mau dimutilasi kayak mereka nggak rasa apapun. Cuman kita aja yang ngerasa takut, sedih gitu kan. Jadi ini tuh seperti pertontonan, ini iman kita itu di level mana gitu. Jadi saya kadang-kadang lihat ketika ada handycam atau kamera di helm mereka itu kan seperti lo tembok-tembok gitu, itu keren gitu. Ngetes banget iman, seperti hudud tadi teman. Kita dipertontonkan suatu jihad atau perjuangan yang kalau ngelihat itu harusnya kita makin bertambah iman kita. Itulah perjuangan yang sebenarnya gitu loh.